Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis BCA Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Selamat siang menjelang sore, Mas Yaki. Ya, Mas Yaki, kita lihat IHSG hari ini terkoreksi cukup dalam, 2,96%. Ini apakah memang karena profit taking atau ada sentimen-sentimen lainnya, Mas Yaki? Kalau lihat dari pergerakan hari ini sebenarnya lebih cenderung ke profit taking dan mungkin ada beberapa news yang memang kurang bagus ya. Dalam artian dari kemarin kan per tanggal 29 September juga data COVID di Indonesia udah naik cukup banyak ya, dalam hariannya itu di atas 6.000. Dan kalau kita lihat juga data SPI per September juga loan growth-nya masih cukup tidak begitu bagus, turun hampir 1% year on year dan minus 2 bulan berturut. Jadi waktu September minus 0,4%, sekitar 0,4, lalu Agustus 0,4, September turun hampir 1%, 0,9. Jadi memang ada sedikit kekhawatiran kalau kuartal 4 recovery-nya mungkin nggak sebagus yang diharapkan, itu aja sih. Tapi kalau Anda melihat, mereview sedikit kuartal 3 kemarin, seperti apa sih kinerja emiten-emiten kita? Nah, kalau lihat dari kinerja laporan keuangan dari emiten-emiten di kuartal 3, terutama yang kita cover dari BCA Sekuritas sih, kalau yang saya lihat itu 30% sampai 40% memang masih cenderungnya masih below. Cuman yang inline juga banyak. Dalam artian inline dan above itu masih range-nya masih sekitar 55 sampai 60%. Jadi memang mayoritas masih tetap inline dan above. Cuman memang cukup banyak beberapa sektor yang kondisinya menjadi below karena memang seperti konsumtif, karena daya belinya memang turun dan beberapa eksportir dan proyek yang memang kayak konstruksi juga dihentikan beberapa proyek. Jadi memang masih bagus sih sebenarnya kalau lihat dari kuartal 3 ya. Karena hanya 40% total yang below, selebihnya inline dan above. Oke, bagaimana dengan kinerja IHSG kita? Apakah sentimen luar negeri juga cukup mendukung? Karena kita lihat Trump mengatakan bahwa vaksin COVID akan bisa diedarkan pada bulan Desember nanti, artinya sudah dekat begitu. Apakah ini bukan menjadi sentimen positif bagi IHSG kita? Ya, kalau lihat dari segi berita vaksinnya memang ada 4 vaksin ya yang sudah mencapai level 90% tahap pengujiannya. Cuman yang harus kita waspadai adalah memang secara vaksin sudah mencapai 90%. Cuman dari tingkat penyebarannya sendiri juga masih tinggi tingkat kasus aktifnya, dan itu yang harus diwaspadai baik itu di Indonesia maupun di US. Makanya juga tadi ada berita kan tadi pagi Pak Jokowi juga sempat marah terutama ke dua gubernur karena memang tingkat kasus aktif di dua daerah tersebut cukup tinggi di antara yang lainnya. Iya, artinya memang belum cukup memuaskan pasar ketika Trump menyampaikan bahwa vaksin COVID akan segera diedarkan Desember, karena bertentangan juga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa perkembangan kasus COVID ini semakin bertambah di tanah air, begitu Mas Yaki ya? Ya, selain itu juga kan memang kalau kita lihat telah dari 1-2 minggu terakhir, kondisi kasus aktif di US juga cukup tinggi ya, masih tinggi. Jadi dan kalau kita lihat juga beberapa data ekonomi juga jobless claim-nya juga mereka meningkat kemarin kan di hari Jumat. Jadi memang potensi untuk recovery ekonomi US juga masih belum cukup baik, walaupun memang tingkat vaksin sudah mencapai level pengujian 90%. Dan di Indonesia juga ditambahkan sentimen tadi pagi Pak Jokowi ada komentar tentang tingginya kasus aktif yang baru per 29 September di Indonesia. Ini juga menjadi catatan tersendiri buat investor asing. Oke, Mas Yaki, kalau kita lihat sektor-sektor yang menopang IHSG rata-rata semuanya melemah, hanya sektor agriculture yang cukup baik kinerjanya hari ini. Anda melihatnya seperti sektor aneka industri yang terkoreksi cukup dalam, ini kenapa kira-kira menurut Anda? Ya, lebih semuanya karena profit taking, Mas. Karena memang dalam 2-3 minggu terakhir memang IHSG udah rilis cukup banyak dan itu hampir merata di semua sektor. Dan memang hari ini juga semuanya cenderung profit taking, kecuali agriculture memang karena emang newsnya masih cukup baik, dalam artian beberapa sentimen positif masih tersedia di sektor agriculture, terutama CPO, mulai dari laporan keuangan beberapa emiten yang cukup baik seperti Alsip dan ACMP. Selain itu juga kekhawatiran akan kebijaksanaan pemerintah Malaysia untuk tidak melanjutkan
pengenaan bebas pajak untuk produk CPO-nya juga bagus sebenarnya buat emiten CPO Indonesia, karena berarti mengurangi pesaing eksportir CPO ke India dan ke China. Oke, untuk aksi jual asing sendiri ini banyak dilakukan di saham Telkom, Indofood dan juga HM Sampurna. Anda melihatnya seperti apa ini? Lebih karena kalau Telkom memang kan sudah rilis cukup lama ya, dalam artian asing udah akumulasi cukup banyak mulai dari level 2.660 sampai 2.000 sampai 3.000 awal ya. Dalam artian mereka jual di harga sekarang pun harusnya mereka masih memiliki effort yang cukup baik untuk jualan. Dan kalau untuk lihat kenapa di ICBP dan HMSP, kalau kita lihat beberapa hari terakhir kedua saham ini juga naiknya cukup signifikan. Kalau ICBP sendiri karena memang resultnya juga tadi pagi dirilis nggak begitu bagus sih. Oke, bagaimana dengan sektor perbankan dan juga konsumsi ini? Apakah prospeknya cukup bagus ke depan? Karena di tengah pandemi ini nampaknya konsumsi masih tidak terlalu banyak kendala atau berpengaruh dengan adanya pandemi COVID ini. Ya, kalau pola konsumsi mungkin tidak berubah, cuman mungkin orang akan lebih memilih produk yang lebih murah. Misalnya untuk produk mie instan mungkin akan lebih memilih scan dari market segmennya yang lebih murah atau dari produk konsumtif lainnya. Cuman kalau dari segi perbankan sendiri tadi yang udah kita bahas bahwa data SPI per Agustus dan Oktober masih menunjukkan penurunan untuk loan growth-nya. Jadi memang ini menimbulkan potensi untuk recovery terutama dari kredit korporasi ya. Jadi memang kredit korporasi masih melihat mempertunjukkan penurunan untuk penyalurannya. Jadi memang ini juga menimbulkan kekhawatiran jika pemulihan ekonomi di kuartal 4 belum tentu sebagus di kuartal 3 kemarin. Oke, Mas Yaki, kira-kira apa rekomendasi Anda kepada para pelaku pasar? Apakah harus wait and see atau seperti apa di tengah pandemi ini? Dan kira-kira prospeknya ke depan atau besok ini seperti apa IHSG kita? Apakah masih akan terjadi profit taking? Potensi itu masih cukup terjadi. Cuman kalau kita lihat harusnya selama IHSG masih di area rentan di atas 55 sampai 5509 sampai 5525 harusnya IHSG masih cukup untuk kembali bullish dengan resistance awal di area 5670 sampai 5745. Jadi memang kalaupun IHSG besok koreksi bisa untuk bottom fishing atau buy on support. Kalaupun naik juga masih bisa untuk buy secara bertahap di beberapa sektor, terutama di big cap ya. Karena kalau kita lihat ini udah masuk Desember, jadi potensi untuk window dressing dan January effect juga harusnya cukup besar. Dan hari ini juga kan ada rebalancing MSCI Index dan indeks KHT, jadi itu juga menjadi pertimbangan buat para trader harusnya. Oke, terakhir Mas Yaki, kira-kira rekomendasi saham atau emiten yang Anda rekomendasikan untuk besok kira-kira apa saja? Kalau dari saya sih tadi melihat beberapa yang menarik ya, seperti Bank Permata harusnya selama dia bisa mampu bertahan di atas 2.400 itu bisa untuk trading harian, resisten terdekat di area 2.550 sampai 2.600. Bank BRI selama dia masih mampu bertahan di atas 4150 sampai 4.200 sebagai supportnya, potensinya masih bisa kembali rebound, testing atas di 4.320. Lalu juga Astra juga menarik. Karena memang area 52 sampai 53 cenderung area 5.200 5.300 Astra cenderung untuk kembali rebound. Atas dekat resistennya itu di 5.600 sampai 5.700. Oke, baik. Terima kasih Mas Yaki sudah bergabung di Closing Market.